Shalom Colors, selamat siang. Senang sekali menyapa Colors di seluruh Indonesia, mungkin juga di beberapa negara seperti Malaysia. Hari ini kita kembali berjumpa dalam ruang dengar kita, dalam ruang keluarga kita, di tengah relaksasi hidup kita dari segala beban yang menimpa dan menghimpit kita hari ini. Nah, sebagaimana yang saudara ketahui, sepanjang minggu ini kita akan membahas tema mengenai kesalahan keluarga Saleh. Artinya kita bukan untuk memblaming, kita bukan untuk mengkritisi, tetapi kita belajar dari kehidupan mereka yang Tuhan izinkan memiliki kekurangan agar kita belajar bisa lebih sempurna bersama dengan Tuhan. Hari pertama kemarin kita sudah bahas tentang Nuh, hari kedua kemarin kita sudah bahas tentang anak-anak Ishak. Hari ini kita membahas seorang tokoh yang sangat sentral sekali dalam kehidupan orang Israel. Nama ini mungkin sejajar dengan Musa sang deliverer, seorang yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, yaitu Samuel. Kenapa? Karena di tangan Samuel lah dua raja yang pertama orang Israel, yaitu Saul dan Daud, diurapi dengan urapan otoritas Allah yang hebat. Artinya Samuel punya pelayanan dahsyat. Semenjak kecilnya dia tinggal di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli, dan Alkitab dengan catatan tidak ada satupun firman yang dibiarkannya gugur. Tetapi yang menarik sesuai dengan tema kita hari ini, kesalahan keluarga Saleh, adalah kita menemukan sebuah kebenaran bahwa anak-anak Samuel itu tidak berkenan kepada Allah. Coba kita lihat ayatnya di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3, perhatikan. Judulnya tentang orang Israel yang menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ada sebuah suksesi pelayanan dari Samuel kepada anak-anaknya. Nama anak yang sulung ialah Yoel. Yehova adalah Allah, nama artinya. Dan nama anak yang kedua adalah Abia. My father is Lord, ya. Bapakku adalah Tuhan. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Anak-anak Samuel menjadi hakim di Beersheba. Tetapi ayat 3-nya perhatikan. Tetapi anak-anaknya, Alkitab kita berkata, anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya dikatakan dengan sangat jelas. Kenapa dikatakan tidak hidup seperti ayahnya? Alkitab kita berkata seperti ini. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi hal yang sangat mendasar sekali kita menemukan ada sebuah kekeliruan yang di dalam kehidupan seorang yang bernama Samuel, sehingga iblis bisa mengarahkan sarangannya, menghancurkan anak-anaknya yang melanjutkan sebagai imam, sehingga mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Padahal Samuel orang yang saleh, Samuel orang yang setia kepada Allah, Samuel orang yang benar dengan Tuhan. Nah, kita akan bahas hari ini adalah kira-kira kenapa bisa Samuel kehilangan anak-anaknya dalam masa pelayanan yang hebat ini. Ya, yang pertama, kalau saudara perhatikan, kita lihat, kita mengeksplorasi isi Alkitab ini supaya kita mengerti. Kita lihat 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 4. Alkitab berkata demikian. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas orang Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Perhatikan. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3-nya perhatikan. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perhatikan hal yang menarik kita lihat ketika kita melihat kenapa Samuel punya sisi yang digunakan iblis untuk menghancurkan keluarganya. Kita komparasikan dengan 1 Samuel pasal 15 ini.
Samuel mendapat perintah dari Tuhan agar disampaikan kepada Saul bahwa Saul harus memerangi orang Amalek. Bangsa Amalek adalah bangsa yang pertama kali menyerang orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Saya percaya peperangan yang dilakukan orang Amalek itu tidak membuat Tuhan marah. Tetapi apa yang dilakukan Amalek di balik itulah yang membuat Tuhan marah dan Tuhan murka kepada orang Amalek ini, sehingga Tuhan memberikan sebuah dekret, sebuah keputusan, sebuah perintah kepada Samuel, kepada Saul untuk mengalahkan orang Amalek. Tetapi perhatikan, kok bisa Tuhan memerintahkan sebuah tugas yang sangat tidak dalam tanda petik tidak berperi kemanusiaan. Tuhan memerintahkan Samuel dalam pasal 15 ayat yang ketiga menumpas orang Amalek tanpa belas kasihan. Allah memerintahkan kepada Saul lewat Samuel berkata, bunuhlah semuanya, tidak pandang dia laki-laki atau perempuan. Bahkan anak-anak maupun kanak-kanak yang menyusui, lembu maupun domba ataupun keledai. Artinya Tuhan dalam tanda petik dengan bahasa saya mohon maaf kalau salah, saya menyebutnya genocide, menghabiskan satu suku bangsa. Apa hubungannya nanti dengan Samuel saya ceritakan. Nah, kalau kita perhatikan, mengapa Allah yang murah hati, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setianya, Allah yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, tetapi Allah yang sama hari ini kita melihat sebuah sisi mata uang yang lain yang selama ini gak pernah kita lihat. Bahwa Allah juga, Allah yang bisa murka, Allah yang bisa geram, Allah yang bisa marah dan menghabisi suku Amalek. Kenapa Amalek dibinasakan oleh Tuhan? Karena ternyata bangsa Amalek adalah bangsa yang membuat Tuhan geram dengan hebat. Nah, coba kita lihat apa alasannya kenapa orang Amalek dibinasakan. Saya percaya bukan hanya karena sekedar peperangan yang dilakukan. Coba kita lihat. Ulangan pasal yang ke-25. Ayat yang ke-17 kita lihat. Ulangan ini memberikan catatan penting, alasan kita menemukan alasan dengan sangat valid kenapa orang Amalek itu dibantai, dibasmi dan dibinasakan oleh Tuhan tanpa belas kasihan. Coba kita lihat Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Judul perikopnya Amalek harus dihapuskan. Alkitab bilang Ulangan 25 ayat 17 bilang begini. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang, perhatikan ayat 18. Semua orang lemah pada barisan belakangmu. Dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, untuk dimiliki sebagai milik pusaka. Kalimat ini yang harus kita pegang, dikatakan demikian. Maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada orang Amalek di kolong langit. Janganlah lupa. Ternyata Allah kenapa geram, kenapa murka, kenapa kedahsyatan murkanya menyala-nyala kepada orang Amalek. Karena ternyata orang Amalek memiliki cara perang yang tidak benar. Artinya dia berperang dengan cara-cara yang najis, cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perang. Yaitu apa? Orang Amalek menyerang bagian belakang daripada barisan Israel. Jadi kalau perang head to head, maka yang akan berjumpa duluan adalah barisan terdepan. Maka tidak heran kalau kita lihat barisan orang Israel, contohlah dalam kebudayaan Israel seorang gembala. Kalau di Israel Indonesia, seorang gembala itu akan berjalan di belakang domba-dombanya dan dia mengenakan tongkat untuk spanking, untuk memukul domba-dombanya supaya berjalan ke depan. Tetapi dalam tradisi orang Israel, gembala itu berjalan di depan. Sebab domba itu binatang yang punya penglihatan yang kurang tajam, sehingga domba itu akan berjalan menurut kepada suara gembalanya. Artinya seorang gembala, seorang pemimpin dalam tradisi orang Israel selalu berjalan di depan.
Saya pernah baca kisah kakaknya Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, adalah seorang perwira perang, seorang komandan yang mati dalam peperangan. Saya lupa dalam peperangan di mana, tetapi pada posisinya dia di depan. Jadi pemimpin itu di depan. Jadi kalau kita analogikan perjalanan barisan orang Israel itu, maka saya beri pastikan di depan adalah mungkin Musa bersama dengan Yosua, panglima perang, panglima perangnya, pemimpin 100, pemimpin 10, pemimpin 100, pemimpin 1000. Maka yang paling belakang akan di tempat yang paling aman karena peperangan dari head to head. Kira-kira siapakah yang akan ditempatkan yang di paling belakang itu? Siapa kira-kira? Maka saya percaya barisan paling belakang yang paling aman disediakan kepada orang-orang yang tidak biasa bertempur, belum bisa bertempur. Siapa barisan orang Israel yang belum bisa bertempur? Saya percaya itu adalah wanita-wanita, orang-orang tua, dan anak-anak. Jadi bagian belakang akan menahan laju musuh untuk berperang, yang di belakang itu aman. Tetapi orang Amalek melakukan sebuah tindakan yang sangat keji di mata Tuhan, yaitu dia berkeliling, berputar, sehingga dia menyerang barisan belakang dari orang Israel. Yaitu orang yang tidak bisa bertempur, orang-orang tua, perempuan-perempuan, dan anak-anak. Bicara perempuan, bicara orang tua, bicara anak-anak, saya mau katakan barisan paling belakang itu kita kategorikan sebagai keluarga. Artinya kita sadar aware hari ini, kenapa banyak anak-anak ke hamba-hamba Tuhan yang hebat itu menjadi titik lemah daripada seorang hamba Tuhan karena iblis menyerang bagian belakang. Jadi saya percaya dia tidak mampu menyerang Samuel, maka arah serangannya diubah, ditargetkan, ditujukan kepada anak-anaknya. Dari mana saya dapat bukti bahwa orang Amalek itu sedang berperang dengan menyerang bagian belakang orang Israel? Coba kita baca lagi contohnya di kitab 1 Samuel tadi, ayat 1 Samuel pasal 30, ayat 1 sampai 4. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 4 kita menemukan kembali kisah orang Amalek yang saya buktikan secara alkitabiah mereka kembali menyerang bagian belakang yaitu keluarga. Perhatikan. Pasal 30 ayat 1 sampai 4 bilang begini. Judulnya Siklak terbakar. Pembalasan Daud kepada orang Amalek ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Siklak pada hari ketiga, perhatikan. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekalian kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Maka menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan suara yang nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Lihat 1 Samuel pasal 30 memberikan catatan kembali kepada kita bagaimana sepak terjang orang Amalek yang selalu menyerang bagian belakang orang Israel itu keluarga. Ketika Daud pergi dari Siklak, Siklak tempat markas mereka, tempat anak-anak mereka tinggal, tempat keluarga mereka tinggal. Ketika ditinggalkan oleh Daud, orang Amalek menyerbu mereka dan menahan mereka semuanya. Itulah sebabnya saya menyimpulkan dengan sederhana. Kenapa Tuhan marah dan murka kepada orang Amalek? Karena orang Amalek adalah merepresentasikan cara kerja setan yang sangat keji menyerang bagian belakang daripada anak-anak Tuhan, yaitu keluarga. Artinya hari ini kita sadar Samuel dalam pelayanan yang hebat, pelayanan yang luar biasa, mendapatkan serangan iblis yang mematikan dengan cara apa? Iblis menyerang bagian belakang hidupnya, yaitu anggota keluarganya. Sehingga anak-anaknya ketika Samuel telah menjadi tua, ketika suksesi pelayanan dipercayakan kepada mereka, orang Israel menolak. Kenapa? Karena anak Samuel menerima laba memutarbalikkan keadilan. Saudara bisa bayangkan hari ini kita menemukan sebuah fakta yang menarik. Tidak sedikit keluarga hamba-hamba Tuhan hari ini mengalami serangan yang mematikan lewat rumah tangga dan keluarga mereka.
Tidak sedikit anak-anak Tuhan hari ini terkapar dalam pelayanannya. Karena mereka menemukan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang durhaka. Menjadi anak-anak yang tidak merepresentasikan hidupnya sebagai anak hamba Tuhan. Atau istri mereka yang membuat aib dan malu kehidupan keluarga mereka. Hari ini, itulah yang terjadi dalam kehidupan Samuel. Bagaimana anak-anak mereka tidak mendapat bagian dalam pelayanan yang kudus bersama dengan Tuhan. Hal yang ironis terjadi, inilah yang menjadi pergumulan kita, perjuangan kita anak-anak Tuhan. Bagaimana callers, hamba-hamba Tuhan itu perlu didukung. Bagaimana setiap jemaat Tuhan mensupport mereka dengan doa. Kenapa? Karena harus kita tahu bahwa keluarga mereka itu target yang utama dihancurkan setan, dihancurkan iblis. Maka tidak heran kita menemukan hamba-hamba Tuhan yang kali beraksasa-raksasa rohani terkapar karena dia menemukan anaknya terlibat dengan narkoba. Banyak raksasa-raksasa rohani hamba-hamba Tuhan meratap dan menangis kepada Tuhan karena anak-anak mereka terlibat dengan drugs, dengan seks bebas. Hari ini kita sadar Samuel juga mengalami hal yang sama. Pengalaman Samuel itu menjadi sebuah alert, sebuah warning buat kita hari ini anak-anak Tuhan. Bahwa hati-hati, engkau mungkin kuat menghadapi serangan iblis. Karena engkau sudah terlatih peperangan dalam peperangan rohani. Tetapi hari ini sadar, rumah tanggamu, keluargamu menjadi target yang utama akan diserang dan diporak-porandakan oleh iblis. Nah, pertanyaan menarik adalah, kenapa Samuel punya kekurangan, punya kelemahan, di mana anak-anaknya itu bisa diporak-porandakan oleh iblis? Apa penyebabnya? Kita lihat 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-15. 1 Samuel pasal 7 ayat 15, perhatikan. 1 Samuel pasal 7 ayat 15 dan 16 bilang begini, perhatikan. Sampai 17. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Perhatikan ayat 16-nya. Dari tahun ke tahun itu indikasi sebuah pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, secara jangka panjang. Artinya dari tahun ke tahun Samuel berkeliling ke Betel, Gilgal, Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sana rumahnya dan di sana ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 15, 16 dan 17 ini kita menemukan satu hal kesalahan kecil yang dilakukan oleh Samuel adalah dia terlalu sibuk terikat melayani orang Israel. Dikatakan dalam Alkitab dari tahun ke tahun Samuel berkeliling dari Betel, Gilgal, Mispa dan kembali ke rumahnya di Rama. Saudara bisa bayangkan kalau di setiap tempat dia menghabiskan secara simultan sama, berarti setahun itu di Betel 3 bulan, di Gilgal 3 bulan, di Mispa 3 bulan, dan di Rama 3 bulan. Artinya dalam 1 tahun dia hanya punya waktu 3 bulan bersama dengan keluarganya. Oleh sebab itu saya berdoa hamba-hamba Tuhan mungkin yang menyaksikan program ini, berjuang hari ini. Rumah tanggamu adalah target yang utama yang akan diporak-porandakan iblis. Ya, dengan cara apa? Engkau diikat dengan kesibukan dalam pelayanan sehingga kau melupakan Tuhan. Melupakan rumah tangga dan keluargamu. Samuel begitu sibuk, kenapa? Karena orang Israel dari setiap tempat di mana dia berkuasa, dari setiap tempat dia memerintah, banyak pergumulan, banyak permasalahan, sehingga energinya, waktunya, kesempatannya habis untuk mereka. Inilah waktunya setiap keluarga, buatlah gerakan, berdoa untuk gembala-gembalamu. Sebab kenapa? Ketika dia menghabiskan setiap jam, 2 jam di dalam doa, 3 jam dalam kunjungan bersama dengan mengunjungi jemaat Tuhan.
dia habiskan 5, 6, 7 jam setiap harinya untuk melayani jemaat. Maka dengan jumlah waktu yang sama, dia kehilangan waktu-waktu terbaiknya dengan istrinya, waktu-waktu terbaiknya dengan anak-anaknya. Dan ini bisa menjadi celah yang hebat menghancurkan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, gereja Tuhan, callers, bukan lagi waktunya engkau mencibir hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan dalam memelihara keluarga dan rumah tangganya, dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka kehabisan waktu untuk melayani jemaatnya. Hari ini waktunya buat kita ambil waktu dalam jam-jam doamu untuk mendoakan pemimpin-pemimpin rohanimu, untuk berdoa untuk para gembalamu yang menghabiskan waktu untukmu sebab dia kehilangan waktu yang sama untuk rumah tangga dan keluarganya. Samuel menjadi catatan penting buat kita. Seberapa dia saleh, seberapa dia hebat, seberapa dia punya otoritas ilahi dalam hidupnya. Iblis punya celah untuk menghancurkan rumah tangga dan keluarganya. Hari ini, panggilan seorang hamba Tuhan adalah memberi hidupnya bagi domba-dombanya. Dia memberikan waktu. Saudara bisa bayangkan sebagai gembala, mungkin ada gembala-gembala yang harus menyediakan waktu berjam-jam untuk konsultasi, konseling, permasalahan jemaat. Dia buka waktu kesempatannya di sekretariat, dia layani setiap hari jemaat yang cerita setengah jam, dua kali, 3 kali sehari, bisa 4-5 jam dia habiskan. Dia lalu persiapan lagi untuk menyampaikan firman, dia persiapan lagi untuk segala sesuatunya. Hampir semua dari dalam 24 jam itu dia habiskan untuk orang lain. Ketika dia gagal memberi waktu terbaiknya buat keluarga, inilah panas jahat yang akan menyerang dan menghancurkan hidupnya. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan, callers dimanapun Anda berada hari ini, kita harus sadar, barisan belakang setiap hamba Tuhan perlu perlindungan. Mungkin hamba-hamba Tuhan, gembala-gembalamu, pendeta-pendetamu hari ini tidak lagi memikirkan keluarganya. Dia hanya berpikirkan bagaimana jemaatnya, bagaimana situasi jemaat domba-domba yang digembalakannya. Sehingga dia lupa menutupi rumah tangga dan keluarganya dari serangan iblis. Hari ini dengan rendah hati saya memohon semua callers atau jemaat siapapun yang memiliki gembala yang bukan saya. Saudara untuk berdoa bagi gembala-gembalamu. Perjuangkan hidup mereka, tudungi mereka. Karena kenapa? Karena sebagian waktu para gembala, hamba-hamba Tuhan dihabiskan untuk melayani jemaat Tuhan. Samuel punya anak Yoel dan Abia. Anak-anak yang diharapkan melanjutkan pelayanannya. Sebab sebagai hamba Tuhan saya secara pribadi sangat bangga sekali, sangat puas sekali bisa melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pengalaman anak-anak Samuel, mereka ditolak oleh orang Israel, mereka tidak diterima orang Israel. Kenapa? Karena mereka cacat karakter. Dan itu disebabkan karena Samuel terlalu fokus melayani orang Israel. Hari ini memang tugas seorang gembala, tugas seorang pemimpin rohani, tugas seorang pendeta memang harus melayani domba-domba. Tapi saya sebagai gembala jemaat, kita berharap ada feedback. Bagaimana saudara juga berdoa buat gembala-gembalamu. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani engkau. Agar mereka dijagai Tuhan. Agar mereka dapat tudung rohani yang luar biasa. Teristimewa adalah rumah tangga dan keluarganya. Sebab buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala, tidak ada keberhasilan yang memuaskan hati seorang gembala, seorang hamba Tuhan, adalah ketika dia melihat satu keluarganya, anak-anaknya melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya pernah berbincang dengan seorang hamba Tuhan yang menginspirasi saya. Dia seorang mentor buat saya. Dia pernah cerita karena anak yang ketiga meninggal jatuh dari motor ketika dia berboncengan bertiga, masih SMP. Dia pernah bilang sama saya begini, dia punya 2 gereja yang besar. Dia bilang begini, nggak ada artinya gereja yang besar, gedung yang besar, jemaat yang banyak ini. Kalau boleh ditukar dengan nyawa anak saya rela. Artinya dia rela serahkan pengembalaannya kepada siapapun juga kalau anaknya itu dikembalikan. Saudara bisa bayangkan, 2 gereja besar yang dia layani tidak berbanding
dengan jiwa anak yang meninggal itu. Dan saya sadar semua hamba Tuhan punya pikiran yang sama hari ini. Oleh sebab itu ketika dia melayani all out buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan, maka gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya harus menjagai gembala-gembalamu, tutup bungkus dengan darah Yesus. Doakan gembala-gembalamu setiap waktu seperti gembala-gembalamu mendoakan engkau setiap hari. Oleh sebab itu hari ini kita melihat sebuah kesalahan keluarga Saul dalam kehidupan Samuel. Kenapa? Karena anaknya Yoel dan Abia itu ditolak karena cacat moral dalam pelayanan. Oleh sebab itu waktunya hari ini setiap kita ada feedback, ada timbal balik. Ketika gembala-gembala melayani engkau dengan segala keterbatasannya, engkau menopang mereka dalam doa, topang mereka dengan air matamu, sebab mereka orang-orang yang memperjuangkan hidupmu di mata Tuhan. Jadi sekali lagi Samuel memiliki kesalahan karena dia memiliki anak Abia dan Yoel yang ditolak oleh orang Israel karena cacat karakter. Amin. Firman Tuhan siang hari ini saya berharap kita semua bisa mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan ini dan melakukan dalam kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, Engkau menuliskan kisah Samuel agar menjadi catatan penting dalam hidup kami. Pemimpin-pemimpin rohani butuh support dari jemaatnya untuk didoakan, untuk ditopang. Karena dia hanya memiliki 24 jam dalam hidupnya setiap hari. Ketika dia berikan 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam buat jemaatnya. Di dalam pelayanannya, mungkin dalam konsultasi, di dalam kunjungan, atau di dalam apapun juga. Dia kehilangan waktu yang sama untuk bergaul, membangun sebuah quality time dengan rumah tangga dan keluarganya. Oleh sebab itu gerakan gerejamu, gerakan umatmu, gerakan jemaatmu hari ini di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada. Mereka adalah orang-orang yang juga mau memikul beban, berdoa untuk gembala mereka, berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani mereka, agar jangan sampai dalam pelayanan yang hebat, anak-anaknya menjadi anak yang terhilang. Oleh sebab Tuhan berkati umatmu, berkati para gembala di seluruh Indonesia ini dalam bentuk gereja apapun juga, agar mereka terhindar dari rancangan iblis yang jahat menghancurkan rumah tangga dan keluarga mereka. Hamba juga berdoa sekali lagi untuk COVID-19 ini biar berlalu sehingga tangan Tuhan yang kuat menyertai dan ada di tengah-tengah umatmu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sakit. Pak Fred dalam proses memulihkan kesehatan di Denpasar, puji Tuhan dia sudah keluar rumah sakit. Kami percaya pemulihan sedang terjadi. Hari ini juga hamba teringat dengan Ibu Mama Elin di Regensi, biar tangan Tuhan yang kuat juga menyertai. Hamba juga teringat dengan jemaat dari GPIB Tuhan, suami Ibu Desi Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kami berdoa, Tuhan juga merawatinya, Tuhan juga menjaganya, dan mujizat Tuhan kerjakan. Apa yang dia kerjakan akan menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Demikianlah doa kami pada siang hari ini, biar tangan Tuhan yang kuat bekerja sesuai dengan belas kasihan daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau harus jangan lupa sebentar malam kita akan ketemu lagi dengan call malam. Kita akan berbicara dengan pendeta Muda Hasan tentang from zero to hero. Dari nothing menjadi something ya. Dari nol menjadi pahlawan yang hebat. Temukan beberapa kebenaran penting yang kita akan dapatkan dalam call malam nanti. Biarlah tangan Tuhan yang kuat menyertai kita semua. Tuhan memberkati.